Bab 1090. Panggil jiwa kembali. Mendapat kesulitan. Mileye berkedip, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk terjadi. Di kejauhan, sosok yang baru saja muncul menjadi semakin padat. Segera, seorang pria paruh baya berjubah muncul di hadapan Mileye dan Amu. Pria paruh baya itu mengenakan jubah panjang sederhana sambil memegang senjata yang sangat aneh di tangan kanannya, yang terlihat seperti tombak, dengan air berkedip di atasnya. Dan di belakang kepala pria paruh baya itu, ada lingkaran cahaya berwarna air yang mengambang di sana. Pria paruh baya itu tampak hampir seperti manusia dari luar, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, Mileye menemukan bahwa orang lain itu mungkin bukan manusia. Karena lawan memiliki sisik yang tidak diketahui di wajahnya. Mileye memandang Amu, sedangkan Amu menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenalnya. Di langit, naga asli menatap pria paruh baya yang baru saja muncul, dengan ekspresi yang tak tertandingi. Amu dengan ringan menyodok bahu Mileye dengan tangan kanannya. Ayo pergi. Mileye mengangguk. Oke. Setelah selesai berbicara, keduanya akan kabur. Tetapi pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba melihat ke arah mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua, apakah kalian pergi begitu saja?" Amu berkedip, "Selamat senior, karena sudah keluar dari masalah. Senior baru saja keluar dari masalah, pasti ada banyak hal yang harus ditangani, jadi kami tidak akan mengganggumu." Setelah selesai berbicara, dia menarik Mileye dan pergi. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku khawatir kalian berdua tidak akan bisa pergi." Begitu suaranya jatuh, aliran air yang kuat tiba-tiba melintas di depan Mileye dan Amu. Wajah Amu muram. Pria paruh baya itu memandangi Mileye berdua dan berkata sambil tersenyum, "Aku butuh sedikit bantuan dari kalian berdua." Amu menunjuk ke naga asli di kejauhan, "Apakah kamu tidak akan berurusan dengannya dulu?" Pria paruh baya itu melirik naga asli dan berkata sambil tersenyum, "Itu hanya binatang buas." Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat naga asli. "Kamu binatang buas, jika kamu melarikan diri sekarang, kamu masih punya kesempatan. Tapi nanti sudah terlambat." Setelah suara itu turun, dia menunjuk ke depan dengan garpu aneh di tangannya. Duar. Semburan air tiba-tiba menyembur keluar. Di kejauhan, naga asli meraung keras dan langsung menghantam kolom air. Duar. Dengan suara ledakan, naga asli tiba-tiba terlempar, kemudian paksaan tak terlihat menyelimuti naga asli. Pada saat yang sama, rantai air yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh naga asli, terkunci rapat di Gunung Buzu. Kekalahan total. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye dan Amu tiba-tiba muram. Naga asli ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mileye melirik pria paruh baya itu, kekuatan pria ini agak menakutkan. Naga asli menatap pria paruh baya itu, "Sandi, apa jalan surga masih ada?" "Tuhan." Sandi melihat ke langit, lalu tersenyum dan berkata, "Apakah jalan surga?" Mileye tiba-tiba berkata, "Kamu bahkan tidak takut pada hukum surga, kan?" Sandi memandang Mileye, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu mencoba memprovokasiku untuk membenci surga?" Mileye tersenyum dan berkata, "Senior, jalan surga masih ada." Sandi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu dia masih di sana, tapi terus kenapa?" Mileye memandang Sandi, "Apakah kamu benar-benar tidak takut pada surga?" Sandi tersenyum dan berkata, "Aku benar-benar tidak bisa melawan jalan surga, tetapi jika aku menebak dengan benar, dia saat ini pasti tidak ada di dunia ini. Jika tidak,
aku tidak bisa keluar dari kesulitan sama sekali." Mendengar ini, Mileye terdiam. Bahkan, dia juga menebak ini. Sandi menoleh untuk melihat naga asli dan berkata sambil tersenyum, "Kamu binatang buas, apakah kamu kecewa?" Naga asli menatap Sandi, "Jalan surga ada di mana-mana." Sandi menggelengkan kepalanya, "Alasan mengapa kamu berpikir begitu adalah karena kamu terlalu lemah." Naga asli tiba-tiba menoleh untuk melihat Mileye di bawah. "Raja manusia, kamu bertanggung jawab untuk menyegelnya." Kelopak mata Mileye berkedut, "Sial, kamu sekarang tahu bahwa aku adalah Raja Manusia." Sandi menoleh untuk melihat Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Dia baru saja menerima warisan Kaisar Si, bagaimana dia bisa melawanku?" Mileye terdiam. Sandi memandang Mileye, "Aku tidak perlu membunuh kalian berdua, tetapi kamu harus melakukan satu hal untukku." Naga asli meraung, "Tidak bisa menjanjikannya." Sandi tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, rantai air secara naluriah menarik kepala naga asli. Duar. Naga asli terbelah dan darah berceceran. Melihat adegan ini, Mileye dan Amu saling memandang, keduanya terkejut. Seberapa mengerikan pertahanan naga asli. Namun, di depan karya ilahi ini, dia rapuh seperti kertas. Dan pada saat ini, rantai air terus-menerus dicambuk pada naga alam asli. Setiap kali cambuk turun, naga alam asli akan terkoyak, terlalu mengerikan untuk dilihat. Sandi mengabaikan naga asli, tetapi memandang Mileye, "Adik laki-laki, bantu aku, kamu tidak keberatan, kan?" Kemudian, tanpa menunggu Mileye menolak, dia berbalik dan menunjuk ke kanan. "Di sana, 100 mil jauhnya, ada sumur dengan segel di atasnya. Aku ingin kamu membuka segelnya." "Tidak." Di kejauhan, naga asli meraung. Sandi tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, lalu sebuah rantai air terlempar keluar. Duar. Tubuh fisik naga asli terbelah, lalu darah berceceran. Sandi memandang Mileye, "Adik laki-laki, kamu tidak ingin diperlakukan seperti dia, bukan?" Mileye tersenyum dan berkata, "Aku tidak mau." Sandi mengangguk, "Mari kita mulai." Raja manusia. Mileye menatap Sandi, "Kamu bukan dari ras manusia." Sandi tersenyum dan berkata, "Bukan." Mileye sedikit mengangguk, "Aku mengerti." Setelah berbicara, dia menatap Amu, yang menggelengkan kepalanya. Mileye tersenyum dan berkata, "Aku paling tidak suka orang mengancamku." Setelah selesai berbicara, dia akan membawa Amu ke menara penjara alam, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa membawanya sama sekali. Mileye memandang Amu dengan heran, "Kamu?" Amu berkedip, "Jika aku tidak mau, kamu tidak bisa menerimaku." Mileye terdiam. Amu berjalan ke Mileye, "Aku mengatakannya." "Ada apa? Mari kita hadapi bersama." Mileye tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, bantu aku." Amu mengangguk, "Oke." Setelah berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan sebuah tengkorak muncul di tangannya. Mileye berkedip, "Apa ini?" Amu tersenyum dan berkata, "Pergi dan bertarung." Mileye mengangguk, dan kemudian dia menatap Sandi, yang tersenyum dan berkata, "Bukankah baik untuk hidup?" Mileye tersenyum dan berkata, "Yang paling aku tidak suka dalam hidupku adalah ketika orang lain mengancamku. Aku percaya bahwa aku hanya akan melakukan sesuatu untukmu dan kamu tidak akan pernah membiarkan kami pergi." Suara itu jatuh, lalu dia menginjak kaki kanannya di tanah. Syum. Suara pedang Tao tiba-tiba mengguncang dunia. Di udara, sudut mulut Sandi menunjukkan penghinaan, "Manusia lemah." Setelah suara itu turun, dia tiba-tiba memegang garpu aneh itu dan mengetuknya ke bawah.
Pada titik ini, semburan air jatuh dari langit. Menghadapi kolom air ini, Mileye tidak berani gegabah. Dia memegang pedang ether dan menebas dari bawah ke atas. Tes. Pedang ini memotong langsung pada kolom air. Bagian atas kolom air dipotong, tetapi Mileye jatuh dari tanah dalam sekejap. Di tanah, Mileye melirik tangan kanannya retak. Di langit, Sandy menatap Mileye, "Kamu tidak selemah itu." Mileye tertawa. Saat berikutnya, dia terbang lagi ke langit. Tidak jauh dari sana, Amu meletakkan tengkorak itu di tanah. Dia mengeluarkan beberapa benda aneh dan meletakkannya di depan kepala. Lalu dia melipat kedua tangannya dan diam-diam melantunkan beberapa mantra yang tidak diketahui. Di langit, Mileye masih bertarung dengan dewa itu, tapi dia ditekan dengan kuat. Jika bukan karena perisai Tai Chi, dia tidak akan cocok untuk keterampilan ilahi ini sama sekali. Kesenjangan kekuatan masih sangat besar. Namun, Mileye menjadi lebih berani saat dia bertarung. Perang. Sejak kekuatannya meningkat, dia jarang bertarung, tapi sekarang, dia ingin bertarung dengan baik. Adapun Sandy juga mengerutkan alis karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat dengan mudah membunuh Mileye. Perisai Tai Chi. Setiap kali dia melakukan gerakan pamungkas, Mileye akan mengorbankan perisai Tai Chi, kemudian menolak gerakan pamungkasnya. Duar. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba terlempar lagi oleh semburan air. Kali ini dia terbang sejauh 100 kaki. Tapi begitu dia berhenti, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba terbelah. Segera setelah itu, rantai air yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari ruang hampa dan kemudian bergegas ke arahnya. Tanpa ragu sedikit pun, Mileye langsung mengorbankan perisai Tai Chi. Duar. Untuk sesaat, gelombang air meledak di sekitar Mileye. Setelah beberapa saat, rantai air itu menghilang, tetapi Mileye masih ada. Sandy menatap Mileye, perisai Tai Chi yang luar biasa. Setelah berbicara, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Tes. Rantai air meledak seperti petir. Di kejauhan, Mileye berdiri diam, membiarkan rantai air mengenai perisai Tai Chi-nya. Duar. Perisai Tai Chi bergetar hebat. Meskipun perisai Tai Chi menahan kekuatan kolom air, kekuatan yang tersisa dengan paksa mendorong Mileye mundur 100 kaki lagi. Sebelum Mileye berhenti, aliran air yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Pada saat ini, sebuah suara dari gedung Nine tiba-tiba terdengar, "Ini adalah badan air daerah." Mendengar ini, ekspresi Mileye berubah. Karena dia menyadari bahwa dia sedang ditekan. Tanpa ragu, Mileye langsung pindah dari takhta Raja Dewa. Saat dia duduk di takhta Raja Dewa, seorang misterius penjara dewa tiba-tiba muncul di sekitar. Duar. Saat ini, ruang hampa tempat Mileye berada langsung dirobohkan oleh dua domain ini. Dan domain Mileye juga secara paksa memblokir wilayah perairan. Tidak hanya itu, Mileye mengorbankan domain pedang lagi. Dua domain. Duar. Aliran air di sekitar Mileye tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di kejauhan, Sandy sedikit menyipitkan matanya, dua jenis domain. Mileye menatap Sandy, merasa sedikit takut di hatinya. Pada saat itu, jika tidak ada takhta Raja Dewa dan domain pedang, dia mungkin sudah jatuh. Pada saat ini, mata Sandy tiba-tiba tertutup perlahan. Saat berikutnya, seluruh langit tiba-tiba berubah menjadi sungai, kemudian, panah air yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Mileye di bawah. Melihat pemandangan ini, ekspresi Mileye berubah. Dia melambaikan tangan kanannya, dan perisai Tai Chi muncul di langit. Gemuruh. Dalam sekejap, seluruh gunung Dewa Busu bergetar.
Di langit, panah air itu sepertinya tidak ada habisnya, terus menembak ke arah Mileye di bawah. Meskipun perisai Tai Chi bisa menahannya, wajah Mileye menjadi semakin pucat. Wajah Mileye agak jelek, dia tahu bahwa pekerjaan ilahi ini akan memakannya. Mileye menoleh untuk melihat Amu di bawah. Pada saat ini, Amu sedang berlutut di depan tengkorak, menggumamkan sesuatu tanpa suara dan tengkorak di depannya berangsur-angsur bergetar. Pada saat ini, Amu tiba-tiba menatap Mileye, "Beri aku kapak dewa perang." Mileye melemparkan kapak dewa perang tanpa ragu sedikit pun. Amu meraih kapak dewa perang. Dia menggigit ujung jari alam terobos dan setetes darah jatuh di tengkorak. Atas nama dewa penyihir, panggil jiwa kembali. Duar. Kapak dewa perang bergetar hebat. Saat berikutnya, bayangan tanpa kepala terlempar dari langit. Bersambung.